Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Sudah menuntun, menyertai, memelihara kita, sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan hebat dan gagah kita, namun semua semata-mata hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Sudah banyak hal yang kita lalui, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, tantangan dalam hidup kita. Namun kalau kita boleh ada di bulan yang baru, bulan ke-9 di tahun 2020 ini, semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita muliakan Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah dalam hidup kita. Biar dalam ibadah ini kita meminta kuasa Roh Kudus melawat dan mengurapi kehidupan kita, bekerja dalam hidup kita, sehingga ibadah kita bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, namun kita boleh mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Dia siap memberkati dan melawat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah
dalam hidup kami. Allah yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sungguh kami menyadari penyertaan Tuhan yang sempurnalah yang telah membuat kami, yang telah menghentar kami, memimpin dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya Bapa di sorga, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Kami ada di tempat ini, kami mau memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Itu sebabnya kami ada di tempat ini, mau memuliakan Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya, semuanya dapat jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan hadir di tempat ini. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan urapan-Mu bagi kami semua. Dan biarlah setiap kami, sama-sama kami boleh mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dalam ibadah ini yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami berdoa biarlah umat-umat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan secara online, yang ada di rumah mereka masing-masing, oleh karena keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak dapat beribadah. Saat ini kami berdoa biar lawatan Tuhan juga menjangkau kehidupan mereka. Untuk sama-sama kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Bagi Dia tidak ada yang sukar dan sulit. Mari kita puji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang takkan tergoyahkan.
kita sedang mematahkan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan tidak pernah bertahan oleh karena nama Yesus. Jadi saudara, ketika kita memuliakan Tuhan, menyerukan nama Yesus dengan iman, mata iman kita sedang mengalahkan kuasa kegelapan. Kita sedang mengalahkan benteng-benteng pergumulan yang sedang kita alami. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap meminta biarlah Roh Kudus selalu melingkupi kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus selalu melawat dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hari di sini. Maria menawan dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Amin, amin. Penolong yang sejati dan suci.
Ibu Ripka bawa kita di dalam doa. Haleluya, puji Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Kau luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Boleh ada sebagaimana ada pagi ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya lewat kehidupan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, seberapa pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, datang berkenan di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pimpin pujian. Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada pada siang hari ini, di mana Tuhan sebentar kebenaran firman-Mu akan dibentangkan ya Tuhan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan benar-benar mengambil tempat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hamba-Mu sebentar secara khusus Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu sebentar Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, Engkau pakai hamba-Mu secara khusus. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi daripada-Mu, agar apa yang dibentangkan oleh kebenaran firman-Mu sebentar lewat hamba-Mu, kami boleh diberkati dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, membawa kehidupan kami lebih hari, lebih setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kuasa kegelapan tidak berhak lagi untuk mengganggu kehidupan kami, konsentrasi kami, karena kami percaya sudah dikalahkan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kepada Bapak Thomas. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki bulan September, kata orang September ceria, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat Alkitab saudara. Katakan bersama, ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan lihat bersama-sama pelajaran Efesus bagian yang kelima. Dalam pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Seperti biasa saya akan bacakan ayat 1, saudara baca ayat 2 sampai ayat 13 secara silih berganti. Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus.
Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Nah, kali ini saya akan memberikan tema dalam pelajaran Efesus bagian yang kelima ini tentang kekayaan di dalam Kristus. Kekayaan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Efesus ini. Kali ini kalau kita memperhatikan pasal yang ketiga ini, ayat 1 sampai dengan ayat 13, saudara-saudara, maka sepertinya Paulus memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi, saudara-saudara, yang lebih lengkap lagi tentang bagaimana kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita terima dalam kehidupan saya dan saudara. Atau dengan kata lain bahwa Rasul Paulus melengkapi mengenai panggilan kita sebagai umat yang ditebus. Sekali lagi, melengkapi panggilan kita sebagai umat yang ditebus. Minggu lalu kita sudah pahami bersama bahwa tujuan penebusan itu adalah kepada mereka yang tunduk pada hukum Taurat. Sekali lagi saya jelaskan, tunduk pada hukum Taurat, tetapi oleh kemurahan Tuhan, inilah yang disebut dengan kasih karunia. Oleh kasih karunia, kerelaan hati daripada Tuhan Yesus Kristus, kerelaan hati daripada Allah kita, maka dia merangkul saya dan saudara, menjadikan kita anak, mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang dipilih secara khusus sebagai keturunan Abraham, saudara-saudara. Jadi oleh kerelaannya itulah, maka saya dan saudara yang tidak termasuk orang pilihan menjadi termasuk orang pilihan. Jadi kalau saudara kemudian ditanya, bagaimana saudara bisa terpilih? Saudara katakan bahwa melalui Yesus Kristus. Kita ini adalah kewarganegaraan Israel secara rohani. Kita punya hak yang sama dengan mereka. Kita punya kapasitas, kemampuan yang sama, janji yang sama, Allah yang sama, yang juga disembah oleh mereka, yang kita juga sembah pada saat ini, saudara-saudaraku. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia inilah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada, menebus kita dari keberdosaan kita, sehingga saya dan saudara berhak menerima janji dan pengharapan serta memiliki Allah yang kita sembah hingga saat ini. Lalu kemudian saudara-saudaraku lihat di ayat yang pertama, Rasul Paulus melanjutkan tulisannya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Rasul Paulus dengan kalimat ini menegaskan bahwa dirinya memang dipilih Allah, saudara. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya. Kalau saudara perhatikan, ada sekitar 13-14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, diilhami oleh Roh Kudus, diberikan pewahyuan, dibukakan rahasia. Sebentar kita akan lihat bersama-sama, saudara-saudara. Maka dia katakan, saya Rasul Paulus dipilih secara langsung oleh Allah untuk memperkenalkan Allah kepada mereka yang tidak mengenal Allah, atau dipilih oleh Allah untuk memperkenalkan Allah kepada saya, kepada saudara yang tidak terhitung orang-orang pilihan, yang tidak tergolong orang-orang pilihan atau keturunan Abraham, saudara-saudara. Ini luar biasanya, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita yang tidak mengenal Allah,
menjadi mengenal Allah. Kita yang tidak tergolong bangsa pilihan menjadi tergolong bangsa pilihan. Kita yang tidak layak menerima janji Tuhan menjadi layak menerima janji Tuhan. Amin, saudara. Dan karena itulah, saudaraku, dia katakan, aku mendekam dalam penjara. Ya, mendekam dalam penjara. Saya coba menggarisbawahi istilah ini, saudara-saudara. Setelah saya merenungkan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena itulah dia mendekam dalam penjara. Yang saya garis bawahi bahwa rupanya penerima kasih karunia itu, saya dan saudara, adalah orang-orang yang harus berkomitmen. Sekali lagi saya tegaskan, apa yang saya dapatkan dari ayat 1 ini, saudara-saudaraku, yang saya garis bawahi bahwa orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu, saudara sudah menerima kasih karunia? Punya tugas dan tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun resikonya, untuk memberitakan kasih karunia itu, memberitakan Injil itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dan saudara yang telah menerima keselamatan itu. Kita tidak bisa sekedar menyimpan bahwa saya sudah diselamatkan. Tidak bisa kita hanya menyimpan untuk saya sendiri, kita sudah menerima keselamatan, saudara. Tapi pernyataan kalimat aku dipenjarakan karena Kristus ini menunjukkan bahwa dia mempertanggungjawabkan, atau Rasul Paulus mempertanggungjawabkan bahwa dia penerima kasih karunia, maka dia juga harus memberitakan Injil yang memerdekakan itu. Dia harus memberitakan kepada semua orang bahwa dia sudah dibebaskan, dia sudah dimerdekakan, dia sudah ditebus dari keberdosaannya. Sehingga sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun harus mengandung resiko, itulah bentuk pertanggungjawaban dari setiap orang yang menerima kasih karunia. Saudara mau mempertanggungjawabkan? Saudara rela dipenjara karena Kristus? Saudara rela? Kurang. Ya. Kadang-kadang kita takut kepada tetangga kita, mungkin sampaikan ada berita keselamatan, ada berita Injil. Saudara-saudaraku, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, coba lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Saudara, dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Berpadanan. Apa maksudnya? Berimbang, seimbang, sebanding dengan keterpanggilan kita di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah dipanggil ini, saudara-saudaraku, kita yang sudah merasa keselamatan itu adalah kasih karunia, maka beritakan juga kepada orang lain. Orang-orang yang masih terikat dalam dosa, orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa, beritakan bahwa ada Injil yang memerdekakan, ada Yesus Kristus yang menyelamatkan, ada kasih karunia yang tidak terbatas. Anugerah itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Itu tanggung jawab kita, saudara-saudara, sehingga orang lain pun menerimanya. Nah, kita lihat ayat 2 dan ayat 3 dari pasal 3 ini. Firman Tuhan katakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Bahwa apa yang Paulus terima atau lakukan pada saat itu, memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil, saudara, itu bukan kehendaknya sendiri, melainkan kalau kita baca, berasal dari Tuhan. Dan karena mereka bukan golongan umat pilihan, maka Rasul Paulus diutus untuk memperkenalkan Allah kepada mereka. Coba lihat sebelumnya, Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat yang ke-11. Rasul Paulus bersaksi di sini sampai ayat 14 saja. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin.
karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau wahyu Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku dan seterusnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu kemudian saudara-saudara, Rasul Paulus dipilih. Saudara boleh baca selanjutnya ayat 15. Tapi waktu ia yang telah memilih aku, dipilih untuk memberitakan firman, lalu kemudian dikatakan ada wahyu atau sesuatu yang dibukakan secara khusus. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Yang dibukakan, yang dikatakan oleh firman Tuhan berabad-abad lamanya, tidak satupun manusia yang mampu membukanya. Saya berpikir saudara-saudara, luar biasa Rasul Paulus ini, ya. Dia katakan ada satu yang tertutup selama berabad-abad, yang kemudian dibukakan atau diwahyukan kepada dia, kepada Rasul Paulus, sehingga kita bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud oleh Alkitab atau Injil itu. Kita dapat memahami apa tujuan dari kasih karunia Allah tersebut yang tadinya tertutup, tidak terbuka saudara-saudara. Dan apa yang ia lakukan memang dikenal, kata firman Tuhan, telah diketahui oleh orang banyak, tetapi belum terungkap semuanya. Saudara-saudaraku, maka kita lihat di ayat yang keempat, ayat yang keenam. Dari pasal 3 tadi, ayat 4 dan ayat 6, firman Tuhan katakan seperti ini. Apabila kamu membacanya, membaca tulisan Rasul Paulus maksudnya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Lihat saudara, pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa, perhatikan, orang-orang bukan Yahudi, itu saya dan saudara, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Nah, Paulus menyatakan begini saudara, ya, kepada umat Tuhan, bahwa apa yang dia tulis ini merupakan rahasia yang belum terungkap. Kalau saya bahasakan seperti ini, dari sejak zaman Abraham masih dalam bentuk rahasia. Kalau kita bicara tentang Abraham, orang katakan bahwa Ishak, kemudian bayangannya Yesus, kan seperti itu, masih berupa bayang-bayang semua. Tapi belum ada yang dinyatakan bahwa ternyata penyataan Allah pada saat itu adalah memilih seluruh dunia, belum ada terungkap. Maka dia katakan Tuhan memberikan wahyu kepada dia. Ada rahasia yang sebelumnya atau selama ini tidak terungkap. Maka Rasul Paulus oleh roh, perhatikan kalimat ini, oleh roh dibukakanlah rahasia itu. Disebut rahasia karena memang belum pernah diungkapkan. Kalau ada biasa istilah begini, ibu-ibu atau bapak-bapak, cuma kau yang tahu ini lek, ini rahasia tak berdua, jangan kau bilang-bilang. Dalam logat bahasa sini mungkin ya, dak mimo pokada lek, kita bang, iyo tidak, kau tahu itu ibu rohani gendut, naik badannya. Misalnya contoh, tapi kata Tommy, ibu rohani tetap langsing, ya. Lalu kemudian yang dengar lagi bilang begini, yang kau bilang-bilang lek, ibu rohani naik badannya. Misalnya saudara-saudara, oh tidak, sudah berapa orang? 4 orang. Pergi lagi di pasar, ketemu lagi orang, jangan kau bilang-bilang lek, jangan kau bilang-bilang, jangan kau bilang-bilang, satu RT tahu, satu kampung tahu.
Tetapi di sini yang memang dikatakan rahasia karena memang belum pernah diungkapkan oleh siapapun dari sejak zaman dahulu kala. Sehingga saya mau katakan bahwa pengungkapan ini sangat penting untuk disampaikan bukan hanya kepada golongan umat pilihan, karena mereka juga tertutup, mereka juga tidak tahu, ya, mereka juga tetap melakukan penyembahan mereka, tetapi mereka tidak tahu. Saudara, semua serba tertutup, termasuk kepada saya dan saudara, orang-orang yang tidak dipilih secara langsung, golongan Yunani atau kepada bangsa lain, yang firman Tuhan katakan karena berita Injil. Perhatikan ayat 6. Perhatikan ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Sampai di situ dulu. Karena berita Injil, saudara-saudara, tidak terungkapkan. Maka saudara, ada yang berkata seperti ini. Saya senang perjanjian lama. Saya mau beritahu sama saudara, tanpa perjanjian baru, perjanjian lama tidak terungkap. Bisa mengerti maksud saya? Jadi jangan saudara senang perjanjian lama lebih bagus, atau saya lebih senang perjanjian baru. Tidak bisa juga. Sebab di perjanjian baru itu terungkap juga di perjanjian lama. Jadi makanya 66 kitab dalam Alkitab itu tidak bisa saudara katakan saya lebih suka kitab Mazmur daripada kitab Yesaya, atau saya lebih suka baca Matius daripada Injil-Injil lain. Tidak bisa saudara-saudara. Semua saling memberikan kontribusi, semua saling mendukung satu dengan yang lain. Nah saudara perhatikan ini, dikatakan sekali lagi karena berita Injil. Rupanya inilah berita Injil lah yang kemudian mengungkapkan rahasia yang selama ini. Tolong itu basket. Jadi yang selama ini tertutup, saudara-saudara, ya, yang tertutup, ya, tidak dibukakan. Maka Injil, berita keselamatan itu, saudara lihat, kalau saudara punya Alkitab, saudara harus rajin-rajin baca itu Alkitab. Amin. Ini rahasia banyak sekali dalam sini, saudara-saudara. Banyak sekali rahasia yang bukan tidak terungkap, sudah terungkap, sudah jelas. Apa itu? Perhatikan ayat 6. Yang pertama saudara lihat bahwa karena berita Injil, kita, saya dan saudara, semua orang yang disebut umat Tuhan, yang pertama menjadi ahli-ahli waris. Amin saudara. Ahli-ahli waris. Nah disebut ahli waris, biasanya dalam aturan ahli waris itu ada kedekatan, ada sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan warisan. Tidak mungkin saudara-saudara, saya tidak kenal seseorang, tiba-tiba saya dapatkan warisan. Ya, di London, di Inggris, ada seorang nenek kaya raya, dia meninggal, dia bukan wariskan kepada manusia, tapi dia wariskan hartanya kepada kucingnya. Ya, jadi kucingnya harus mendapat makan setiap hari. Wah, dapat harta untuk apa saudara kalau sama kucing, ya kan? Nah saudara, biasanya seperti itu. Memang ada beberapa kriteria orang mendapatkan warisan, tetapi salah satunya saudara-saudaraku, harta warisan itu karena kita atau orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu, salah satu penyebabnya adalah karena hubungan kekerabatan atau kedekatan. Saudara mau warisan? Saudara mau warisan? Jangan paksa orang tua belum mati, Pak, Mak, tanda tangan memang, Pak, tanda tangan memang ya, supaya kalau bapak ibu mati saya dapat warisan. Bukan begitu caranya. Ini luar biasa saudara-saudara. Bahwa hubungan kekerabatan itulah, kedekatan itulah yang menyebabkan kita, saya dan saudara mendapatkan warisan. Coba saudara lihat di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saudara kita sudah bahas bersama mulai dari ayat 11 ayat sampai ayat 22. Yang jauh kita sudah menjadi dekat oleh karena apa? Darah Kristus. Jadi saya dan saudara ini sudah dekat, ada kekerabatan, ada kedekatan. Bagaimana kita menjadi ahli waris? Ini pertanyaannya. Saudara dan saya menjadi ahli waris karena Kristus Yesus
yang oleh darahnya yang kudus telah mengadopsi saya dan saudara, mengangkat kita sebagai anak. Hak kita sama dengan mereka yang menjadi anak di daging atau anak yang diangkat secara daging. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan seperti ini, Kristus yang telah menjadikan kita anak-anaknya, sehingga kita memiliki hubungan langsung, bukan lagi hubungan tidak langsung, hubungan langsung dengan Dia atau pewarisnya. Coba saudara lihat Galatia pasal 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Dan berhak. Amin. Saudara mau menerima janji Abraham? Oh, saya mau. Diberkatilah keluar masuk, diberkatilah di kota, di desa. Wah, dijauhkan, dipagari, dijauhkan segala mara bahaya, mau, dan lain sebagainya. Apa saja yang kamu rancang jadi berhasil. Saudara-saudara, ini yang didapatkan oleh umat pilihan. Tetapi kemudian ketika Allah kita merangkul kita, Allah dengan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus menebus saya dan saudara, maka kita berhak mewarisi semua kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak satu pun yang tertinggal. Baca Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Coba lihat. Ayat 17 katakan begini. Saya bacakan. Roma pasal 8, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seluruh kepenuhan di dalam Kristus, kekayaan yang ada di dalam Kristus, kita berhak mewarisinya. Karena kita sudah punya hubungan kedekatan dengan Yesus melalui darahnya yang kudus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, jadi dengan berita keselamatan atau Injil itu, maka terungkap rahasia yang selama ini orang tidak tahu. Abraham juga tidak tahu, Nuh juga tidak tahu, siapapun itu nenek moyang itu tidak tahu, saudara. Ya, nenek moyang bangsa Yahudi maksud saya tidak tahu, saudaraku. Tetapi ketika Yesus datang, Dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, maka Injil kemudian mengungkapkan rahasia itu. Ternyata ada kekayaan di dalam Kristus Yesus, dan setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ahli waris dari semua kekayaan di dalam Kristus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Jadi saudara jangan bilang begini. Ada lagu memang yang berkata begini, biar aku miskin di dunia asal kaya di sorga. Itu kan lagu dulu, saudara, zaman dulu. Tapi kita akan berkata, Tuhan biarkan juga saya menikmati berkat Tuhan selama saya hidup, karena berkatku di sorga Tuhan sudah siapkan selama saya setia taat sampai mati. Itu semua disediakan bagi saya dan saudara. Nah, saudara lihat itu. Jadi oleh karena Injil, saudara-saudara, terungkap bahwa kita dulu yang bukan ahli waris, tidak mewarisi apa-apa. Oleh Injil diungkapkan bahwa ternyata kita ini adalah anak, kita juga ahli waris. Artinya mewarisi semua kekayaan di dalam Kristus, baik di bumi maupun di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, melalui Injil, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus terungkap bahwa kita ini adalah anggota-anggota dalam satu tubuh. Saudara, dalam satu tubuh. Saudara, apa yang Paulus sampaikan, yaitu Paulus ingin menegaskan bahwa setiap orang yang menerima kasih karunia Allah telah menjadi satu keluarga. Saudara dan saya ini satu keluarga. Kita punya fam atau marga yang sama, yaitu ditebus dengan darah Yesus. Saudara, saudara orang Toraja, saya orang Manado, saya orang Poso. Kita ini satu keluarga. Amin. Amin, saudara.
Tidak ada lagi yang berkata kamu dari suku ini, saya dari suku ini, kamu orang Cina, ya, sementara saya orang Arab. Enggak, saudara. Satu keluarga, saudara-saudara. Satu tubuh. Coba saudara perhatikan pasal 1 dari Efesus. Coba lihat dulu saudara-saudara. Efesus pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya, saudara. Nah, kalau kita perhatikan sebagai anggota tubuh, maka menurut Korintus kita masing-masing memiliki fungsi, saudara. Kita masing-masing memiliki tugas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala. Siapa kepala? Yesus Kristus. Saya pernah jelaskan ini waktu pasal bagian 1, saudara-saudaraku. Maka tidak heran saudara, kita ini anggota tubuh Kristus. Kita ini saudara satu tubuh dalam jemaat. Maka yang dirancang Tuhan selalu itu yang terbaik. Pikirannya Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia merancang seperti itu dalam pikirannya. Maka ketika kepala menggerakkan tangan ke sana, kalau dia tidak mengikuti apa arahan dari kepala, maka dia bukan termasuk anggota tubuh dan tidak berhak menerima segala apa yang dirancang yang terbaik itu. Kalau dia memberontak, maka dia bukan lagi anggota tubuh. Sebab tidak ada anggota tubuh yang dapat membanggakan diri. Tidak ada yang berkata saya lebih hebat karena saya pandai memimpin pujian misalnya, atau saya lebih hebat karena saya sering dipakai, saya lebih hebat, saya lebih hebat. Saudara, tidak ada yang hebat, hanya Yesus yang hebat. Kita tidak bisa membanggakan diri, kita ini ada karena anugerah Tuhan, saudara-saudara. Saya lebih kaya, wah saya lebih harus didengarkan dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Mengapa saya katakan tidak ada anggota tubuh yang dapat membanggakan diri? Karena semua anggota tubuh itu saling terkoneksi. Saudara lihat, saudara punya mata. Ya, saudara punya mata misalnya. Tapi maaf bicara tidak punya kaki. Ya, saudara mau ke sana melihat sesuatu mau ambil setengah mati. Atau saudara mungkin mau makan. Maaf bicara, saudara mungkin makan, tapi saudara tidak punya tangan. Ya. Saudara mungkin melakukannya, ya maaf bicara tidak normal dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Maka tidak ada yang dapat membanggakan diri. Yang kita banggakan bahwa kita ada dalam satu komunitas sebagai orang yang menerima kasih karunia. Maka Injil menyatakan kita ini adalah keluarga Allah. Masing-masing memiliki fungsi, anggota tubuh berfungsi masing-masing untuk kemajuan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Perhatikan 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12 ayat 13 saja. Saya bacakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan katakan begini, saudara. Saya bacakan ayat 4 ayat 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota-anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di mana? Di dalam Kristus. Kita, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam terjemahan lain, saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan. Nah, saudara-saudara, dulu orang Yahudi tidak mengerti, tidak terungkap, sehingga mereka merasa eksklusif. Mereka merasa yang paling hebat. Mereka merasa bahwa semua ras yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih hebat kecuali mereka. Tetapi setelah di dalam Kristus, Injil menyatakan bahwa kita ini ternyata satu keluarga. Amin, saudara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada ras yang lebih kuat, atau tidak ada ras darah bangsawan, darah biru dan lain sebagainya, saudara. Semua oleh karena darah Yesus. Ya, saudara mau didudukan di depan, dudukan di belakang, biasa saja, sama saja, saudara-saudaraku. Status kita sama sebagai anggota dalam satu tubuh, yaitu jemaat yang Kristus
adalah kepalanya. Saudara lihat, itu yang kedua. Maka Injil ungkapkan, Injil beritakan saudara-saudaraku. Rasul Paulus yang berabad-abad lamanya tidak terungkap, tetapi kini diungkapkan. Nah saudara lihat, yang ketiga Rasul Paulus katakan, karena Injil maka saya dan saudara ini adalah peserta dalam janji yang diberikan. Karena Injil maka kita atau saya dan saudara menjadi peserta. Saya garis bawahi kata peserta. Saudara, peserta ini berarti ikut di dalamnya, saudara-saudara. Ada peserta. Kalau saudara melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, maka Rasul Paulus menuliskan beberapa hal dalam tulisannya. Salah satunya adalah peserta pertandingan. Saya pun berpikir seperti ini. Kenapa Rasul Paulus menggunakan kata peserta? Kalau saudara lihat, mari coba lihat Efesus pasal yang ketiga tadi. Saya baca ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta. Jadi saya dan saudara ini adalah peserta. Nah peserta ini saudara-saudara bisa sampai garis akhir, bisa gagal di tengah jalan. Peserta ini bisa saja dia mau ikuti aturan dan juga dia tidak mau ikut aturan. Tetap dia peserta, tapi tidak mau ikut aturan. Saudara, maka firman Tuhan katakan Rasul Paulus ungkapkan, artinya sekarang setiap orang yang berada di dalam Kristus, setiap orang yang menerima kasih karunia Allah, ini persyaratannya. Di luar itu tidak bisa jadi peserta. Ini persyaratannya. Setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, setiap orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, diampuni segala dosanya, maka dia berhak menjadi peserta atau orang yang ikut serta dalam janji yang diberikan. Kita ikut di dalamnya. Nah, mari kita lihat dulu 1 Korintus 9 ayat 24 sebelum saya lebih lanjut. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta, ya kan, turut 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Nah ini, turut berlari. Saudara, semua turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Peserta itu bisa gagal. Peserta itu bisa saja tidak ikut aturan. Saudara lihat, sekalipun sudah menerima kasih karunia. Nah inilah saya katakan tadi, kalau saudara sudah menerima kasih karunia, saudara katakan, saya sudah ditebus dan saya jamin diri saya masuk surga. Maaf, saudara malas beribadah, saudara tidak setia beribadah, saudara tidak melakukan firman Tuhan, hidup dalam keberdosaan. Tunggu dulu, kita mungkin peserta, tetapi kita tidak mengikuti aturan, maka hukumannya adalah bisa saja kita didiskualifikasi di tengah jalan. Bisa mengerti maksud saya, saudara-saudara? Kita ini peserta. Janji Allah sudah ada, ditulis dalam Alkitab. Kita ini ahli waris. Amin. Semua janji Tuhan, apa yang ada dalam Kristus, kekayaan yang ada dalam Kristus, kita berhak untuk menerimanya. Amin. Karena kita peserta. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mau menjadi seorang peserta yang lari begitu rupa? Apakah saudara dan saya mau menjadi peserta yang bisa mencapai garis akhir, garis finish, sehingga ketika kita mati ada karangan bunga yang tertulis di sana, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Amin, saudara. Jangan saudara pampang di sana, telah mengakhiri pertandingan yang baik, ternyata dia mati di tempat minum, telah mencapai garis akhir. Kalau saya mati, saudara-saudara,
tulis seperti itu, telah mencapai garis akhir. Haleluya. Kenapa tertawa? Wah, dia ejek saya. Ya kan? Saudara lihat, peserta. Makanya saya sempat berpikir, saudara, kenapa Rasul Paulus tulis peserta? Bukankah tadi ahli waris? Betul, saya ahli waris. Saya mewarisi segala kekayaan yang ada di dalam Kristus. Saya katakan amin untuk hal itu. Betul, saya satu keluarga dengan saudara, anggota tubuh. Betul. Maka saya sangat salut kepada saudara yang telah pergi ke Galinggang. Ke Galinggang, Lobau, apa itu namanya? Malangke Barat. Durian Bela, betul. Untung kita pulang. Kalau tidak, kita pikul motor besoknya. Sebab mereka yang bermalam pikul motor pulangnya, saudara. Ya, karena kita merasakan penderitaan yang ada di sana. Kita merasakan. Bukan saya katakan kalau kita tidak ke sana tidak selesai, bukan begitu saudara. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, 13 orang yang pergi ke sana, saya mau katakan luar biasa. Kita sudah menunjukkan apa yang disebut dengan keluarga Allah. Walaupun saudara pulang mungkin putih sebelah, hitam bawah, ya, tidak apa-apa. Ya, saudara-saudaraku, kata peserta ini artinya setiap orang, sekali lagi saya ulang, yang sudah menerima kasih karunia itu terdaftar sebagai peserta. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah ini bertahan sampai akhir atau tidak? Saya mau katakan begini saudara-saudaraku, tidak semua peserta sampai pada akhir garis itu. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, bagi saudara yang hadir, bagi saudara yang menyaksikan, jadilah peserta yang sampai pada garis finish. Sehingga sang raja berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Amin saudara. Kalau cuma jadi peserta, ada yang dibilang peserta apa itu namanya, memeriahkan. Dalam lari 40 km misalnya, dia cuma sekedar pemeriah, apa namanya itu ya. Jadi dia lari cuma sekedar, bukan untuk menang. Rugi saudara kalau jadi orang Kristen di tengah jalan kita keok, rugi sekali. Rugi sekali kalau sampai kita jadi orang Kristen di tengah jalan mahkota itu diambil saudara. Waduh, rugi sekali. Tetapi mari kita menjadi peserta. Kata janji di sini saudara, bukan hanya ditujukan pada kehidupan kekal. Perhatikan ini. Maka ketika seorang peserta sudah berpredikat menjadi peserta, kita sudah berstatus atau menyandang gelar peserta dalam janji itu. Perhatikan, dalam janji. Maka ketika kita dalam pertandingan, setiap langkah kita, berkat dan janji-janji itu turut diberikan kepada kita. Selama kita bertanding dengan sportif. Ya, karena kita ikuti aturan. Saya coba gambarkan seperti ini. Saudara seorang pelari, saudara berlari. Memang saudara mungkin bukan nomor 1. Ada orang yang lebih jauh. Ada orang yang imannya lebih hebat. Ada orang yang mungkin pelayanannya lebih daripada saudara. Saudara tidak usah pikirkan dulu itu. Tapi saudara tetap berjalan dalam koridornya Tuhan, dalam aturannya Tuhan, dalam rel kebenaran firman Tuhan. Bukan alon-alon, tapi kita berjalan betul-betul kita ikuti. Maka di setiap perjalanan itu janji Tuhan turut menyertai kita. Amin saudara. Mungkin di saat kita lagi kuat-kuatnya iman kita, kita terkeok, kita lelah, kita capek. Di sini fungsi janji Tuhan. Aku akan menopang engkau jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Amin saudara. Ini yang disebut peserta. Karena kita berjalan, kita mengikuti aturan, maka Dia yang mengatur aturan itu tidak membiarkan saya jatuh. Maka firman Tuhan katakan begini, semua peserta berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Saudara boleh bilang dalam hati sekarang, Tuhan, biarkan saya yang mendapat hadiah itu. Amin saudara. Biarkan saya yang mendapat hadiah itu Tuhan. Karena begitu indahnya kalau sampai kita hidup dalam kekekalan. Indah dan luar biasa saudara-saudaraku. Jadi oleh Injil rahasia itu diungkapkan. Tadinya tertutup untuk apa? Tetapi ternyata setelah Rasul Paulus ungkapkan,
ada peserta. Siapa itu? Orang-orang di luar umat pilihan, saya dan saudara. Rupanya kita ini peserta sama dengan mereka. Saya mau bilang sama saudara, sama dengan orang-orang Israel sekarang. Dia juga peserta, kita juga peserta. Maka bertandinglah dalam gelanggang pertandingan. Berlarilah dengan baik. Ikuti aturan firman Tuhan sampai garis akhir. Mahkota kemuliaan akan diberikan kepada saya dan saudara. Semua janji Tuhan akan diberikan. Kekayaan itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Nah, inilah yang Paulus maksudkan. Kekayaan di dalam Kristus yang tidak terduga. Perhatikan ayat 7 sampai ayat 11, saya akhiri. Perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat 11 dari Efesus pasal 3 itu. Jelas bahwa penyingkapan yang ia maksudkan ada peranan Roh Kudus di dalamnya. Dahulu tidak ada pemahaman bahwa ada pemilihan orang-orang di luar Yahudi. Dahulu tidak ada begitu. Tidak ada. Orang tidak tahu bahwa ternyata Allah merancang sedemikian rupa dari sejak awal dunia diciptakan. Kata firman Tuhan, lihat. Konteksnya begitu bilang kan, Efesus pasal 3. Dari sejak diciptakannya sudah dirancang sedemikian rupa bahwa satu waktu manusia ini harus ditebus. Kenapa? Karena keberdosaan kita. Maka saudara lihat, rahasia ini sudah ada sejak awal dunia diciptakan. Tuhan Allah sudah merancang sedemikian rupa sesuai dengan kerelaannya untuk menyelamatkan manusia atau saya dan saudara. Bukan itu saja. Saudara lihat ayat 10. Ini yang membuat saya menarik sekali, saudara. Ayat 10 katakan begini, saudara. Efesus pasal yang ketiga tadi. Ayat yang 10 katakan begini. Nah, menarik sekali ayat ini, saudara. Dikatakan begini, saudara. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Sampai situ dulu. Diberitahukan ada kebijaksanaan Allah. Saya coba melihat, saudara, apa yang dimaksud oleh ayat ini. Saudara, dalam terjemahan aslinya atau dalam terjemahan lain, rupanya Allah memakai umatnya yang sudah mengalami penebusan, atau saya dan saudara ini yang sudah mengalami penebusan sebagai mahakarya kebijaksanaannya, mahakarya keadilannya yang terdapat dalam diri umatnya. Orang berpikir bagaimana mungkin orang berdosa bisa diselamatkan, tetapi Yesus menyatakan bisa oleh kematiannya di atas kayu salib. Maka itu bisa menjadi patron, contoh, kesaksian. Perhatikan kalimat ini, saudara. Lihat ayat 10. Kesaksian. Ayat 10 saya bacakan. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Atau dengan kata lain begini, saudara dan saya, ini adalah contoh yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sorga. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Tapi saya cenderung memilih bahwa ini adalah orang-orang atau malaikat-malaikat Tuhan. Perhatikan, siapa lebih tinggi, manusia atau malaikat? Siapa yang lebih tinggi? Manusia. Nanti kita belajar wahyu. Manusia lebih tinggi. Bahkan malaikat ingin tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan. Malaikat ingin tahu. Maka saudara adalah masterpiece-nya kebijaksanaan. Saya dan saudara adalah bukti mahakarya kebijaksanaan Tuhan yang dilihat bukan cuma orang lain, tetapi penguasa, pemerintah yang ada di angkasa sekalipun, yang di sorga melihat luar biasanya. Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan bijaksana? Lihat dari orang-orang yang ditebus. Lihat dari mereka yang sudah ditebus dari dosa. Lihat dari orang-orang yang sudah diangkat dari lumpur dosa. Maka semua memahami kebijaksanaan Allah dari umat yang ditebus. Maka saya mau katakan, betapa berharganya kita di mata Allah. Betapa berharganya saudara dan saya di hadapan orang lain. Betapa berharganya saya dan saudara termasuk di hadapan para malaikat di sorga. Kita lebih berharga, saudara-saudara. Maka banggalah menjadi anak-anak Tuhan. Ayat 12-13 diakhiri. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Dia kita memiliki akses atau keluar atau jalan masuk kepada Allah oleh iman kepadanya. Yang Paulus maksudkan adalah kata berani di sini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa tidak ada lagi penghalang. Ini saya sudah jelaskan berkali-kali. Tidak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan karena Dia sudah menebus saya dan saudara. Saya mau katakan begini, kalau Paulus rela menderita,
percaya bahwa ada kekayaan dalam Kristus. Dia percaya bahwa apa yang dia beritakan adalah kebenaran. Maka saudara dan saya pun, mari, jadilah saksi, jadilah contoh, jadilah teladan bagi orang-orang lain yang mungkin masih terikat dosa. Perlihatkan kehidupan saudara yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Apapun resikonya, sampaikan bahwa Tuhan Yesus telah menebus saya dari dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pertahankan Yesus dalam diri. Jangan tinggalkan Yesus karena pekerjaan, karena promosi jabatan, karena tulang rusuk, karena hal-hal lain. Tuhan, pertahankan Yesus, karena orang yang mempertahankan Yesus akan menikmati kekayaan yang melimpah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menyiapkan segala sesuatu. Kekayaan di dalam Dia luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah telah menyiapkan berkat sorgawi. Dia menyiapkan berkat di bumi. Dia menyiapkan juga berkat bagi saya dan saudara di sorga. Kekayaan yang tidak terduga yang Dia siapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari pertahankan Yesus dalam dirimu. Tingkatkan pengiringanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu, ketaatanmu. Minta Tuhan, kalau ada sesuatu yang menghalangi, selidikilah aku Tuhan. Lihat hatiku ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi pengiringanku, maka Tuhan ampuni. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya ketika kita menjadi peserta dalam janji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi peserta yang akan mencapai garis akhir, di mana Tuhan menyiapkan berkat kekekalan dalam kehidupan saya dan saudara. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku berkenan di hadapan hadirat-Mu? Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Amin. Lihat hati. Haleluya. Apakah aku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, selidiki aku. Benar ya Tuhan, lihat hati. Biar Tuhan koreksi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kau yang Maha Tahu. Engkau tahu kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau juga yang menilai hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
Biar Tuhan tolong kuduskan kami, urapi kami. Setiap kami akan mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu persekutuan ini, akan mengalami jamahan Tuhan, makin diberkati Tuhan, makin kuat menjalani hidup ini, dikuduskan oleh Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mulaikan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk, kita nyanyikan terus pujian ini. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi darimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami percaya oleh kematian-Mu di atas kayu salib, kami yang dahulu jauh sudah dekat. Oleh kematian-Mu di atas kayu salib, kami berhak menerima segala warisan kekayaan di dalam sorga dan di bumi. Karena kematian-Mu di atas kayu salib, maka kami diangkat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kematian-Mu di atas kayu salib, kami menjadi peserta dalam setiap janji-janji Tuhan di dalam Kristus Yesus. Betapa bangganya kami ya Tuhan, kalau hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang melambangkan kematian-Mu di atas kayu salib yang penuh kuasa itu. Maka sebelum kami bersekutu, kuduskan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah melalui persekutuan ini Tuhan, kami memperoleh mujizat Tuhan. Ada kemenangan, kekuatan,
yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih. Terima kasih atas kematian-Mu di atas kayu salib. Kami percaya tubuh-Mu akan mendatangkan mujizat kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersekutu, kami makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi melampaui kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Firman-Mu menyatakan, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh, penyakit kami disembuhkan. Ada mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kami terima, kami minum, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita beri sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita ke hadapan-Nya. Naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita ada sebagaimana kita ada. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita layak di hadapan hadirat Tuhan. Kita berhak menjadi ahli waris seluruh kekayaan yang Tuhan siapkan, baik di bumi maupun di sorga. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Mari naikkan penyembahan-Mu.
kasih karena kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih karena kami memiliki kekayaan yang tidak terduga itu. Yang tadinya kami bukan tergolong umat pilihan, tetapi oleh kematian-Mu di atas kayu salib menyatakan bahwa kami menerima hak yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang dulu tidak terpilih, kini dipilih. Kami yang dulu tidak punya hak, kini memiliki hak. Dan kami kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, selama kami menumpang di muka bumi ini. Kami menjadi peserta dalam janji Tuhan dalam Kristus. Mampukan kami agar kami sampai pada garis akhir. Mahkota kemuliaan Tuhan siapkan bagi kami. Mampukan kami berjalan dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami tidak mudah goyah, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan. Kami bertahan, kami kuat karena Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, baik mereka yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing. Tolong mereka Tuhan, mungkin ada pergumulan mereka, masalah mereka. Mungkin ada mereka yang sedang sakit, menyaksikan di rumah sakit. Ada yang menyaksikan di tempat mereka bekerja. Ada yang menyaksikan di rumah, di mana saja mereka berada, termasuk kami yang ada dalam gereja ini. Lawati kami Roh Kudus, jamah kami setiap persoalan yang kami hadapi. Kami panggil nama Yesus yang penuh kuasa, yang mati di atas kayu salib, yang telah menebus dosa kami, yang menyiapkan berkat surgawi bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menerima kekayaan surgawi, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kami mewarisi kerajaan Allah, seluruh kelimpahan dalam Kristus, seluruh kekayaan dalam Kristus. Kesembuhan, berkat jasmani, berkat rohani turun atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Penuh dalam kehidupan kami. Siapapun yang menyaksikan ini Tuhan, lawati mereka, termasuk kami yang ada dalam gereja ini. Lawati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bagimulah hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami kepada yang kami sudah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan bawa persembahan kita. Bagi saudara yang akan membawa milik Tuhan, saudara boleh berdiri. Membawa korban syukur, saudara boleh berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita membawa persembahan. Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu mempersembahkan kehidupan kami. Saat ini kami akan membawa persembahan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Secara khusus mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, membawa korban syukur mereka. Mereka melakukan karena mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Mau melakukan firman-Mu, maka genapi janji firman-Mu atas kehidupan mereka. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati pendidikan mereka, keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, dipagari dan dilindungi keluar masuk mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami lakukan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita bawa persembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sembuhkan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar,
Tuhan memberkati persembahan kita, dan saatnya kita dengarkan pengumuman. Saudara, sepanjang minggu ini belum ada kegiatan kecuali hari Jumat doa dan puasa di gereja yang akan dipimpin oleh majelis. Kami harapkan semua boleh mengambil bagian, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah umum. Terbuka untuk kita semua dari pukul 8 sampai pukul 13 sore, yang akan dipimpin oleh majelis dan para pengerja yang ada di tempat ini. Saudara-saudara, hari Sabtu kami serahkan kepada pelayan Tuhan apakah akan latihan Jumat atau Sabtu. Bisa dipakai 2 hari itu untuk kita latihan persiapan hari Minggu. Pelayanan hari Minggu seperti biasa, mohon perhatikan jadwal saudara, jangan terlambat dan tetap ikuti protokol pelayanan dan protokol kesehatan. Ya, puji Tuhan. Baik, kami sampaikan saudara-saudara, minggu depan kita tidak online, ya, akan dilayani oleh nanti hamba Tuhan yang kami akan tunjuk, dan doakan buat kepergian kami ke Makassar, saudara-saudara, dalam rangka wisuda. Jadi ini wisuda untuk kuliah kami yang selama ini kami lakukan di Makassar. Dan Tuhan tolong, mulai hari Selasa sudah ada kegiatan, hari Jumat dan hari Sabtu. Oleh sebab itu dukung kami dalam doa, kuat sehat senantiasa menjadi milik kami. Nah, saudara-saudara, dari tempat ini juga saya bersyukur, berterima kasih mewakili majelis daerah untuk jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale yang berangkat menuju ke Durian Bela atau Malangke Barat, tepatnya di Salabou, ya, yang sudah berjeri lelah, yang sudah berjalan selama sepanjang 500 meter, bukan 500 meter ya, 2 kilometer ya. Jadi kita tertipu, dibilang 500 meter, ternyata 2 kilometer, 1,5 kilometer lebih sampai 2 kilometer jalan kaki, dan cukup melelahkan. Tapi semangatnya yang saya banggakan, dan terima kasih juga buat keluarga Nenek Yansel yang sudah menjamu kita makan malam, dan kiranya Tuhan memberkati segala apa yang telah dikorbankan oleh jemaat Tuhan dan keluarga yang telah menjamu kami makan malam. Kiranya semua pengorbanan kita diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya mendapat surat dari desa untuk anak-anak kita hari Senin harap masuk sekolah dulu jam 7.30 sampai selesai. Ada pembagian masker ke rumah-rumah warga, dan sebagai launching pertama itu akan diadakan di lingkungan Sekolah Dasar 308 Tumale. Maka dengan ini diwajibkan semua murid, pendidik dan tenaga kependidikan untuk hadir di sekolah tepat waktu 7.30 hari Senin tanggal 7 bulan 9 2020. Tertanda Kepala Desa Tumale Bapak Markus, ya. Jadi semua siswa-siswi dan guru, pendidik dan murid, pendidik dan tenaga kependidikan agar hadir. Puji Tuhan, itu saja penyampaian yang bisa kami sampaikan, dan tidak ada penambahan pengumuman. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Saudara yang membutuhkan pertolongan doa, saudara boleh mengangkat tangan, tanda kita menyerahkan seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mungkin saudara sedang menyaksikan di rumah, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Kita berdoa, kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mampu menjamah saudara. Haleluya. Bapa di sorga, kami perhadapkan setiap tangan-tangan umat-Mu, baik di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan. Kami angkat tangan kami karena kami butuh pertolongan Tuhan. Kami angkat tangan kami karena kami yakin Tuhan mampu menolong kami. Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kami. Tuhan mampu membuka jalan bagi kami yang tertutup oleh manusia. Tuhan mampu memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu yang mengangkat tangan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan Engkau berkati kami, sehingga apa yang kami peroleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya terjadi
terjadi mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan jalan keluar akan ditolong oleh Tuhan, akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kami percaya apapun yang diinginkan oleh hati kami, selama itu tidak menyimpang dari firman Tuhan, Engkau Allah yang tahu dan akan menolong kami, menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati sidang jemaat-Mu di sepanjang minggu ini. Orang-orang tua kami yang mengalami sakit penyakit, baik Nenek Pilemon, baik Nenek Wiwi, maupun mungkin ada yang lain Tuhan. Tuhan lawati mereka semua. Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masalah hidup. Tuhan lawati mereka sehingga masalah hidup tidak menghalangi langkah kaki mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang malas beribadah Tuhan beri kerajinan, yang suam-suam kuku Tuhan beri kerajinan, keyakinan yang sungguh kepada kami. Masih terlalu banyak umat-Mu Tuhan yang masih bermasa bodoh. Kami mohon belas kasihan Tuhan, lawati mereka Tuhan, biarlah mereka diselamatkan oleh karena Tuhan. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati. Sebagai apapun kami Tuhan, selama tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, dijadikan berhasil oleh Tuhan. Apa saja tangan kami jumpai untuk dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat TK, perguruan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka. Hikmat kepandaian ada pada mereka, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan berikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu lah hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami tidak bersama dengan jemaat-Mu, biarlah Tuhan hadir bersama dengan mereka. Pelihara mereka semua Tuhan, pagari keluar masuk mereka, berkati kehidupan mereka, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, kami boleh kembali berjumpa dan saling bersaksi bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Salam dari kami semuanya, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang sudah memberikan surprise anak-anak muda kepada anak kami dalam ulang tahunnya kemarin. Kiranya Tuhan memberkati.